Untuk sekarang tinggal di rumah. Di Cilebut, orang Cilebut. Tapi enggak sih. Halo semua, kenalin nama gue Bintang Doni dari program studi akuntansi angkatan 58, biasa dipanggil Bindon. Bindon, oke. Halo, Bindon. Halo Bindon, oke. Hai Bindon. Namanya Bindon. Sebelum kita mulai, coba dong gue mau tahu dulu nih nama, prodi, sama sekarang umur lu berapa? Oke, halo teman-teman, kenalin nama gue Artanti. Gue dari program studi komunikasi. Umur gue sekarang 19 tahun. Oke, nanti tahu. Oke, jadi halo semuanya, perkenalin nama saya Raden Ruben Chandra Kamal. Saya dari prodi komunikasi kayaknya dan sekarang saya umurnya 19 tahun. Kok kayaknya? Agak kurang yakin ya. Dipanggilnya apa nih? Boleh dipanggil sayang, jangan. Boleh dipanggil Ruben aja nggak apa-apa. Oh, Ruben. Mas Ruben. Halo, nama gue Fauzia Zahra Maulana, prodinya PPP 58, umurnya 19 tahun. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya Uji. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Poppy Melinda Puspitasari dari program studi manajemen industri angkatan 58, umurnya 19 tahun. Umurnya berapa tahun kira-kira? Kita atau apa? Poppy. Poppy. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Ega Lita Vanadia. Kalian bisa panggil Ega. Aku dari program studi komunikasi angkatan 58 dan sekarang umurnya masih 18, OTW 19. Oke. OTW kalau boleh tahu tanggal berapa ini? Bulan depan, tanggal 28. Tunggu ya undangannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Nabila Putri, panggilan aku Ica dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan angkatan 58. Umurnya? Umur aku sekarang 18 menjelang 19 tahun. Iya, benar 14 tahun. Sebelum kita mulai, gue pengen kenal lu lebih dekat. Karena kita berusaha tidak mengenal. Oke, jadi untuk sekarang coba dong, gue pengen tahu nama lu dari prodi mana, terus umurnya berapa? Oke, halo, nama gua Muhammad Farhan Fauzan, biasa dipanggil Farhan. Gua dari prodi Supervisor Jaminan Mutu Pangkan, angkatan 58. Umurnya berapa? Umur gua 19 tahun mau 20 tahun. Halo semua, nama gua Muhammad Firman Gani dari program studi akuntansi angkatan 58. Hai guys, perkenalkan nama gue Yoga Febiando dari jurusan Teknologi dan Manajemen Ternak angkatan 58. Oke, sekarang umurnya berapa? Umur 19 tahun. Untuk sekarang tinggal di rumah. Di rumah, bolehkah tahu rumahnya? Nggak usah? Boleh. Oh, rumahnya di Cilebut ya, dekat. Di Cilebut, orang Cilebut. Oh iya, macet dulu ya di sana ya. Oh, banyak angkot sih, lumayan. Untuk sekarang ini masih tinggal di rumah sih, belum didepak dari kakak, jadi masih nyaman di rumah. Di rumah ya. Belum dicoret ya? Belum ada masalah. Sekarang masih di rumah. Pengennya ngekos sih. Masih di rumah, ada pikiran buat ngekos ya? Iya, tapi enggak sih. Nanti balik ke rumah, nanti ke kosan, tergantung ada kegiatan apa enggak sih. Oh, tergantung kesibukan lu Iya, ya nanti ya. betul. Oke. Kalau sumber uang tuh kayaknya sih dari orang tua ya, belum cari-cari kayak om-om belum sih, jadi baru dari orang tua. Uang jajan sampai saat ini masih dari orang tua. Oke, kalau untuk saat ini sih masih dari orang tua ya. Cuman memang sebelumnya itu sempat buka usaha gitu, kayak online shop gitu. Pernah dari uang sendiri juga. Tapi kalau untuk saat ini karena waktunya padat juga gitu ya, jadi kayaknya masih full dari orang tua. Oke, tapi kamu berusaha untuk ini ya, dapat penghasilan sendiri ya? Belum sih kalau sekarang. Nanti ya. Nanti pulang lagi. Oke, berarti masih dari orang tua.
Kalau dari penghasilan uang jajan sendiri sih gua sebagian besar dari orang tua, sebagian besar gua kerja sebagai operator untuk sekolah dan TK. Kalau sumber uang jajan itu sebagian dari orang tua dan sebagian gue kerja sih gitu. Oh, kerjanya ngapain tuh? Kalau kemarin itu gue jadi relawan vaksinasi gitu. Oh, iya. Gue kira lu jual temen lu. Biasanya sih kalau dari ya pokoknya uang yang kita punya biasanya sih dipakai buat ngijas kebutuhan sehari-hari, contohnya makan ataupun buku ya kebutuhan kuliah aja sih, dan sisanya ya dibawa saving fund aja. Dan apa nih? Check out Shopee, jajan-jajan. Sebenarnya kalau dapat uangnya cuma lewat doang sih, balik lagi ke orang tua. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga, paling cuma beli makan doang sih gitu. Apa ya? Rata-rata kayaknya setelah dipikir-pikir dibeliin makanan. Oh, nggak ngecek out Shopee kayak temen kamu enggak? Oh, Di check out ya. Biasanya pengeluaran itu untuk makanan, untuk kebutuhan kosan, terus ya itu sih sebenarnya. Paling kalau misalnya ada praktek kuliah untuk beli bahan-bahan. Untuk kebutuhan sehari-hari sih paling gua sisihin 50% buat kebutuhan pokok dan 30%-nya gua sisain buat nabung dan 20%-nya gua buat uang jaga-jaga uang simpanan. mau jaga-jaga. Lebih ke rezeki-rezekian ya, jadi nggak ada stabil, nggak di awal bulan banyak, di akhir nggak ada kayak gitu, jadi lebih ke lagi banyak ya banyak, yang nggak ada ya nggak ada gitu sih Kak. Jadi tidak menentu ya. Iya, saya tahu persen Anda. Kalau boleh jujur dari awal sampai akhir seret sih. Di awal banyak, di akhir banyak. Kamu itu yang tipe orangnya tuh awal bulan banyak, terus akhir bulannya tuh kamu jadi miskin gitu. Maksudnya tidak habis. Yang kayak gitu gimana? Enggak sih, yang stabil aja. Kalau Gani ini tipe uang jajannya awal bulan banyak terus akhir bulan menipis. Tipe yang kayak gitu bukan? Iya sih pasti kayak gitu. Tapi orang tua pun suka bilang kan uang bulanan habis gak atau uang jajan habis gak, kalau habis ditransfer lagi gitu. Jadi meminimalisir nggak punya uang juga sih. Jadi setiap menipis pasti bilang gitu kalau uang jajan menipis. Untuk sekarang sih karena sekarang belum berpenghasilan banyak juga ya. Jadi ya untuk sekarang sih belum ada kepikiran, tapi untuk masa depan jelas ada kepikiran karena ya kebutuhan untuk berkeluarga nanti. Ada. Kalau sekarang tuh bukan sekarang sih, ya mikirnya sekarang untuk masa depan tuh pasti pengen punya rumah, mobil sendiri, terus bagian orang tua yang itu yang paling penting. Bagian orang tua, umrohin ya haji. Amin. Kalau untuk sekarang sih gua masih ditabung sih, gua belum punya planning besar untuk gua beli apa ke depannya. Cuman gua usahain dari sekarang buat nabung dulu aja. Oh, buat nabung dulu aja, simpan aja dulu. Simpen dulu aja. Ya untuk masa depan sih pasti kayak gitu kan, apalagi seorang laki-laki kan dipertaruhkan gitu biaya hidupnya, bagaimana dia bisa nanti suatu hari dia harus punya pendamping, dan pendamping itu kan harus dibiayain gitu. Mungkin punya planning, bisa beli rumah, bisa beli segala fasilitas juga buat bisa hidup bareng nanti buat istri gitu. Buat ayam. Kalau plan gue ke depan itu rencananya ada sih gitu, kepikir gitu, rencananya buat dipakai buat beli mobil ataupun beli rumah gitu kan, ataupun saham tanah sih. Nabung pernah, tapi nabungnya di orang, yaitu namanya arisan kayak gitu ya. Tapi untuk kalau nabung kayak investasi gitu-gitu belum pernah. Untuk nabung ya kalau nabung di celengan kayak gitu ya dari kecil kan diajarin ya. Jadi pernah sih kayak gitu-gitu. Oke. Kalau pengalaman menabung sih pasti ada dari dulu tuh zamannya celengan ayam liat ya. Tapi nggak pernah kepenuhin sih, jadi kayak dicuri orang sih sebenarnya.
Kalau nabung kan dari kecil juga udah diajarin nabung, cuma kalau investasi lebih ke reksadana sih. Oh, reksadana Iya. ya, oke. Kalau tabungan sih sebenarnya gue nabung di orang tua gue. Soalnya kalau nabung di orang tua gue tuh selalu nambah malahan. Wah, Itulah. Kalau di orang tua tuh iya, Pak. gak ngurangin, malahan jadi nambah kalau nabung di orang tua tuh. Mama, ini waktu tabung. Nah iya itu. Kalau bapaknya ditambahin, tahu. Betul. Iya. Tambah ya. Betul, Oke, jelas. keren. Oke, buat nabung berarti udah masuk ke manajemen keuangan ya. Jadi kalau manajemen keuangan itu kan misal kita dikasih uang bulanan tuh 50% itu buat kebutuhan pokok, 30%-nya buat keinginan, sama 20%-nya itu ditabungin. Jadi nggak semuanya itu dihabisin buat kebutuhan sendiri gitu. Jadi ada 20% buat ditabungin, kayak kita kan nggak tahu suatu hari nanti atau di hari selanjutnya tuh kita butuh dana yang nggak terduga. Nah biasanya gua yang ngambil uang itu dari dana yang tak terduga itu, dari tabungan 20% itu, dan gak bakal mengganggu dari tabungan tersebut yang 20% tersebut, karena udah ada jatahnya dari kebutuhan pokok yang 50% sama 30% buat kebutuhan pribadi gitu, kayak lagi pengen beli baju nih gitu, jadi ngambilnya dari 30%. Pengen misalnya lagi pengen apa gitu, lagi pengen sesuatu, jadi ngambilnya dari 30% tersebut, jadi nggak bakal ngeganggu yang 20% tersebut dari tabungan gitu. Kalau buat itu enggak sih gitu. Belum ada kepikiran, palingan buat saham tanah sih gitu. Oke, berarti nabung aja mau saham tanah ya. Iya. Untuk gue sendiri punya pengalaman nabung banyak ya. Dan gue juga tergolong orang kalau misalnya nabung pengen sesuatu itu tergolong orang yang ambisius gitu. Jadi kalau misalnya nabung bener-bener nabung sampai kadang-kadang lupa makan gitu loh. Oke, anjay. Untuk nabungnya untuk kaya nih ya? Enggak dong. Oke. Terima kasih. Bidan ya tadi ya, Bidan ya? Bindon. 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 Namanya ribet juga sih. Kan bintang Joni. Bindon. Sama aja kayak Firman Gani. Nama jangan singkat. Oke, Bindon. Oke, terima kasih Bindon. Solusinya adalah investasi, yaitu menyisihkan uang dari uang jajan kita untuk tujuan kestabilan finansial di masa depan. Biar nggak kaget ketika teman-teman untuk kedepannya memiliki keinginan untuk membeli rumah, mobil, atau apapun di masa depan. Tapi kira-kira kenapa ya masyarakat di Indonesia sedikit sekali yang mau berinvestasi? Menurut Merawati tahun 2015 menyatakan bahwa rendahnya animo masyarakat ataupun investor pemula dalam melakukan investasi disebabkan karena rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai investasi di pasar modal. Pengetahuan investasi akan membantu investor pemula untuk terhindar dari praktik investasi yang tidak rasional atau yang familiar kita kenal dengan sebutan judi. Nah teman-teman, yuk kita mulai menabung dengan berinvestasi di reksadana. Bagi pemula, di mana teman-teman nantinya akan dipandu oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan saat menabung. Tapi kan investasi bisa bikin rugi. Enggak dong teman-teman, di reksadana ini sangat aman untuk pemula. Dan risikonya pun sangat kecil dan juga dipandu oleh manajer keuangan dalam pengambilan keputusan. Kira-kira langkah untuk memulai sebuah investasi itu apa aja sih? Yang pertama, yaitu mulailah untuk menghemat dan menyisihkan uang. Dengan menyisihkan dan mengalokasikan dana khusus untuk keperluan investasi, maka dana untuk diinvestasikan akan terkumpul. Semakin besar jumlah investasi, maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh imbalan dengan hasil yang lebih tinggi. Yang kedua, melakukan riset terlebih dahulu. Sebelum berinvestasi saham dan produk jasa keuangan lainnya, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu. Misalnya, dengan membandingkan beberapa produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan karakter dan tujuan investasi.
Yang ketiga, carilah penyedia solusi keuangan yang tepat. Sehubungan dengan banyaknya online broker untuk saham dan reksadana di Indonesia, maka pilihlah penyedia solusi keuangan yang memiliki reputasi baik, karena dapat memberikan manfaat yang maksimal bukan hanya sebagai perantara melakukan transaksi investasi. Yang keempat, menentukan cara Anda berinvestasi. Bagaimana cara menginvestasikan uang? Seperti memperhatikan jangka waktu investasi yang akan diambil dan profil resiko yang sesuai dengan instrumen yang akan dipilih, karena akan berhubungan dengan penentuan aset masa depan. Yang kelima, rutin mengecek portofolio investasi. Langkah selanjutnya setelah menginvestasikan dana, rutinlah melakukan pemantauan aset dan pengecekan portofolio investasi. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana keuntungan investasi. Dan langkah yang terakhir yaitu lakukanlah kembali langkah-langkah di atas. Investasi tidak akan cukup jika dilakukan sekali. Jadi, selalu lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya disebutkan untuk menambah aset. Semakin banyak aset investasi yang dimiliki, maka akan semakin besar kesempatan dalam memperoleh imbalan. Ketika memulai investasi, maka sama halnya dengan kita telah mempersiapkan bekal untuk masa depan. Investasi ini diibaratkan layaknya menanam sebuah pohon. Pohon tersebut akan tumbuh dengan baik jika menanam di media yang tepat dan dengan perawatan yang baik. Sehingga saat tiba waktunya untuk memetik buah, dan itulah hasil dari investasi yang sudah kita lakukan. Yuk, dari sekarang kita mulai berinvestasi agar nantinya di masa depan kita tidak lagi merasa kesulitan.